Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi yuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa yang nggak masuk? Bisa. Kenapa? Sakit. Oh, kita doakan semoga semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Baik. Kemarin ibu kasih tugas apa sama kalian? Mempelajari materi yang kemarin dan yang akan dipelajari. Bagus. Apa materi yang kemarin? Hijrah Nabi. Ayo, siapa yang tahu pengertian dari hijrah? Saya Bu. Iya, Riza, cepat. Meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Iya, bener. Hijrah itu kan ada dua macam. Apa saja? Ayo, siapa? Saya Bu. Iya, ayo. Hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Iya. Apa? Ada yang tahu kan? Sudah ada yang tahu kan? Sudah Bu. Oh, baik. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa Khulafaur Rasyidin? Pengganti dan penerus Rasulullah. Oh, bener. Siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oh, sudah belajar semua berarti nih ya. Sudah menjalankan tugas ibu dengan benar ini sudah. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan Rasyidin. khulafa, yaitu kata jamak dari khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin. Sedangkan Rasyidin itu kata jamak dari ar-rasyid yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu adalah para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah. Nah, di sini Khulafaur Rasyidin ada siapa saja tadi? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Iya. Sejarah dari Khulafaur Rasyidin ini terbentuk karena waktu itu Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 10 Zulhijjah. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam itu tidak mempunyai pemimpin sama sekali. Jadinya umat Islam tuh bingung siapa yang akan menjadi penerus dari Rasulullah. Nah, setelah itu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, dinamakan Khulafaur Rasyidin ini karena ada beberapa sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Nah, khalifah yang pertama yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. ya Abu Bakar As-Siddiq. Kalian tahu kenapa Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq? Enggak ada yang tahu. As-Siddiq itu artinya apa? As-Siddiq itu artinya jujur. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq dari Rasulullah? Karena Abu Bakar itu jujur dan dapat dipercaya. Abu Bakar ini orang yang pertama kali mempercayai adanya Isra Mi'raj. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin selama 2 tahun 76 hari, yaitu dari tahun 632 sampai 634. Ya. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq wafat karena berperang. Nah, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di sini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini menjadi khalifah memimpin selama 10 tahun 72 hari. Ya, benar, selama 10 tahun 72 hari dari 634 sampai 644. Nah, selama Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kedua, ini sangat lama ya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Jadinya digantikan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Ya, Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah, memimpin selama 11 tahun 222 hari. Iya,
benar dari tahun 644 sampai 656. Ini Utsman bin Affan ini adalah khalifah terlama, sahabat terlama yang menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Khalifah Utsman bin Affan ini 11 tahun 220 hari. Paling lama di antara kedua khalifah yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah Utsman bin Affan wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ini memimpin umat Islam selama 4 tahun 223 hari. ya, yaitu dari tahun 656 sampai 661, sebentar daripada Utsman bin Affan. Jadi kesimpulannya di sini Khulafaur Rasyidin ini yang terlama memimpin yaitu adalah Utsman bin Affan. Nah, mereka ini tidak sekedar memimpin saja, mereka memiliki prestasi-prestasi. Yang pertama yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu prestasi pertama yaitu adalah memerangi kelompok pembangkang. Kelompok pembangkang ini yaitu adalah seperti orang Islam, umat Islam yang kembali memeluk berhala karena menurutnya dia hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad saja. Makanya setelah itu Abu Bakar memerangi dia. Yang kedua yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu adalah pura-pura menjadi nabi palsu. Nah, itu juga diperangi oleh Abu Bakar. Banyak yang mengaku sebagai nabi, semuanya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq ini prestasinya adalah kodifikasi Al-Quran, yaitu waktu zamannya Abu Bakar As-Siddiq ini 70 orang penghafal Al-Quran itu meninggal di medan perang. Jadinya Umar bin Khattab itu khawatir tidak akan ada yang tahu lagi ke Al-Quran jika orang-orangnya sudah meninggal. Tidak akan ada yang menyampaikan Al-Quran lagi. Nah, Umar bin Khattab ini menyampaikan kepada Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar menerima usulan dari Umar bin Khattab, dijadikanlah mushaf Al-Quran dan disimpan oleh Abu Bakar. Yang ketiga yaitu adalah perluasan wilayah Islam. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq ini memperluas Islam dengan ke Persia dan Syria. Mereka memerangi umat-umat di sana agar mereka memeluk Islam. Nah, prestasi yang kedua yaitu dari Umar bin Khattab. Ya, prestasi pertama dari Umar bin Khattab yaitu adalah perluasan daerah Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Dari mana, Mbak? Oh, Terlambat ini, Bu. iya nggak apa-apa. Lupa diizinkan, Bu. Nanti tanya sama teman-temannya ya. Materinya sudah. Yang kedua yaitu adalah jangan berisik, dengerin Ibu. Ya, Bu. Yang kedua yaitu adalah Umar bin Khattab. Prestasi yang pertama yaitu Perluasan daerah Islam. Ya, setelah Abu Bakar wafat, tadi kan Abu Bakar memperluas dari Persia dan Syria. Setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ke daerah Palestina, ke daerah Mesir. Perluasan Islamnya. Yang kedua yaitu adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Umar bin Khattab Umar bin Khattab ini khawatir karena sudah semakin luas negara Islamnya sudah semakin luas, khawatir. Jadi Umar bin Khattab itu membuat administrasi keuangan untuk pemerintahan. Yang ketiga yaitu adalah menetapkan Kalender Hijriah. Ya, kalender yang sekarang dipakai kalian itu awalnya dibikin oleh Umar bin Khattab. Kalian tahu tidak? Tidak tahu ya, baru tahu ya. Makanya Ibu beritahu sekarang. Yang ketiga yaitu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memiliki prestasi juga. Yang pertama yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran. Nah, kalau di masa Abu Bakar kodifikasi Al-Quran dijadikan mushaf, maksudnya itu ditulis menjadikan mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran ya. Lembaran-lembaran yang berisi ayat suci Al-Quran.
Sedangkan di Utsman bin Affan ini kodifikasi mushaf Al-Quran. Jadinya yang mushaf itu yang berupa lembaran-lembaran itu disatukan dan dibukukan seperti Al-Quran yang kalian pegang sekarang. Nah, yang kedua yaitu adalah renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Nah, karena umat Islam sudah semakin banyak dan ingin memperluas wilayah lagi, jadi Utsman bin Affan ini membentuk angkatan laut. Yang ketiga yaitu adalah perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah ini melanjutkan dari Umar bin Khattab. Jadinya Utsman bin Affan ini tambah memperluas negara-negara Islam. Yang ketiga yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Maaf. Itu Yang keempat, Bu. iya maaf Ibu salah. Yang keempat Ali bin Abi Thalib ya. Ya. Ali bin Abi Thalib prestasi yang pertama yaitu adalah Mengganti penjabat yang kurang cakap. Nah, jadi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini, pemerintahan pejabat-pejabat seperti pejabat-pejabat kalau sekarang tuh DPR, MPR, bupati kayak gitu tuh. Ya. Kalau itu kurang cakap atau kurang aktif, kurang membantu dalam negara, itu langsung diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Ayo jangan bicara sendiri, dengerin Iya, Ibu. Bu. Ya, Bu. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Kan pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada masa Umar bin Khattab sudah diatur administrasi keuangan. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini sudah dibenahi keuangan negaranya menjadi Baitul Mal. Yang ketiga yaitu adalah Memajukan bidang ilmu bahasa. Nah, kalian tahu Ali bin Abi Thalib itu disebut apa sama Rasulullah? Kurang tahu Ibu. Ali bin Abi Thalib ini adalah pintunya ilmu. Kalian tahu? Enggak. Nah, di sini memajukan ilmu bahasa. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidak hanya mengajarkan bahasa Arab atau bahasa sekitarnya saja, tapi karena udah negara Islam itu semakin luas, jadinya Ali bin Abi Thalib itu menambah bahasa-bahasa lain. Sekiranya tuh orang-orang sana juga bisa berbahasa seperti orang luar seperti itu. Yang keempat yaitu adalah bidang pembangunan. Ya, pada masa Ali bin Abi Thalib ini sudah ada pembangunan-pembangunan seperti pusat kota atau yang lainnya gitu. Ya, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Siap-siap. Kok mukanya pada tegang? Semangat dong. Kurang Ya, Ibu mau tanya, apa Khulafaur Rasyidin itu? Gabungan dua kata yaitu Khulafa dan Rasyidin. Khulafa adalah kata jamak dari khalifah yang artinya mengganti atau memimpin, sedangkan Rasyidin merupakan kata jamak dari Ar-Rasyid yang artinya orang yang mendapatkan petunjuk dari petunjuk. Iya benar, berarti kamu memperhatikan Ibu. Yang kedua itu siapa yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah? Saya, Bu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Berapa tahun Abu Bakar menjabat sebagai khalifah? Selama 2 tahun 76 hari. Benar, dari tahun 632 sampai 634. Iya benar. Sekarang siapa yang menjawab? Rizka ya? Khalifah keempat siapa Rizka? Ali bin Abi Thalib. Iya benar, Ali bin Abi Thalib. Selama beberapa tahun Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. 4 tahun 223 hari. Iya benar. Nah, sudah paham semuanya materi Ibu? Sudah, Bu. Baik, tugas Ibu minggu depan kalian harus mempelajari bab selanjutnya dan kalian harus mengulang pelajaran ini. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan tanyakan seperti tadi. Ya, Bu. Iya, ya udah. Kalian mau minta PR atau enggak? Enggak. Ya udah, PR Ibu cuma itu tadi. Mempelajari materi yang ini dan yang akan dipelajari minggu depan. Ya, Bu. Oke. Bereskan dulu bukunya. Assalamualaikum. Yang belakang jangan berisik ya. Oh, iya, Bu. Duduk. Ya, Bu. Yang ulang. Bu. Udah. Berdoa, silakan berdoa. Aduh, lebih. Bismillahirrahmanirrahim.
sawbis Rabbana taqabbal minna Rabbana bisirril Fatihah. Apa lu? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalian harus belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan jajan sembarangan biar nggak sakit. Ya. Dan Ibu cukupkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.